Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, coba dilihat di sekelilingnya terlebih dahulu apakah terdapat sampah. Jika iya, bisa dikumpulkan, nanti setelah selesai kelas dibuang ke tempatnya. Apakah Nanda sudah siap untuk belajar pada hari ini? Sudah, Bu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin doanya. Oke, Bu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, semoga dengan dipanjatkan doa tadi, pembelajaran kita lancar dari awal hingga akhir. Oke, sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu. Coba dilihat teman-teman di sekitarnya, di sampingnya, apakah ada yang tidak hadir? Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Nela, Bu. Nela, kenapa Nela tidak hadir? Ada yang tahu? Kakaknya nikah, Bu. Kakaknya nikah. Oke. Oke, hanya Nela yang tidak hadir ya. Iya, Bu. Oke. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang jaring-jaring dan luas permukaan bangun ruang sisi datar. Apakah masih ada yang tahu apa rumus dari luas permukaan kubus? 6 kali sisi kuadrat. Ya, 6 kali sisi kuadrat. Kalau rumus luas permukaan balok? 2 kali panjang tambah lebar. Kali tambah tinggi. 2 dikali panjang tambah 2P tambah 2L tambah 2 apa? 2 Ayo coba siapa yang Oke 2PL tambah 2PT tambah 2LT. ya. Jadi luas permukaan balok itu 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Oke, berarti anak-anak ibu masih mengingat pembelajaran kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, coba perhatikan benda di depan ini. Nah, kita sering melihat kotak sepatu, kotak kado, kotak pensil, atau ini ada yang tahu nggak ini apa? Kontainer box. Ya, kontainer ya. Nah, ini biasanya ada di mana? Di mobil, Bu. Selain itu, Di tempat jualan. biasanya, nah kalau yang seperti ini Pabrik. biasanya itu ya di pabrik atau kita sering bisa lihat ini di pelabuhan. Biasanya orang membawa barang dengan kontainer ini. Ya, nah benda-benda ini mereka itu memiliki ruang. Nah, yang nantinya kita akan pelajari bagaimana cara mencari jumlah ruang yang menempati kotak seperti kotak kado, kotak pensil, atau seperti kontainer ini. Nah, jadi setiap benda di sekitar kita itu memiliki ruang yang bisa ditempati. Ruang yang ditempati oleh benda inilah yang kita sebut dengan volume. Nah, semakin besar kotak sepatu, kotak kado, atau kontainer ini, maka semakin besar pula volume yang dimiliki benda tersebut. Nah, nantinya kita akan mengetahui bagaimana menghitung volume dari benda-benda ini, terutama pada bangun ruang kubus dan balok. Nah, di mana tujuan pembelajaran kita yaitu melalui kegiatan eksplorasi, peserta didik dapat menemukan dan menjelaskan cara menentukan volume bangun ruang sisi datar yang benar. Nah, pada pertemuan ini kita khusus
dikhususkan untuk kubus dan balok. Baiklah, untuk pembelajaran kita pada pertemuan ini kita akan Ibu akan membagi Ananda dalam beberapa kelompok. Nanti Ananda akan mengerjakan LKPD untuk menemukan bagaimana cara mencari rumus volume dan balok. Sebelumnya untuk kelompoknya, terdiri dari 3 kelompok, yaitu kelompok pertama, kedua, dan ketiga. Nah, sudah dilihat Ananda ada di kelompok mana? Sudah, Bu. Oke, karena sudah tahu kelompoknya di mana, sekarang Ibu beri waktu 3 menit untuk menyusun kelompoknya. Nah, untuk kelompok 1 ada di sebelah kiri Ibu, kelompok 2 di sebelah kanan, kelompok 3 di belakang. Ibu Siwa marah-marah, Bu. Dan ada yang marah ya. Oke, apakah semuanya sudah membentuk kelompoknya? Sudah, Bu. Oke, Ibu akan berikan LKPD-nya. Nah, LKPD ini dikerjakan secara berkelompok, tidak ada yang tidak ikut mengerjakan, semuanya ikut berdiskusi. Untuk waktunya Ibu beri 20 menit untuk pengerjaan. Setelah itu akan ada kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya dan kita bahas nanti secara bersama. Oke, Bu. Nah, Anda sudah boleh mengerjakannya. Jika ada pertanyaan atau kendala saat mengerjakan dan berdiskusi, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Oke, Bu. Ada yang tidak dimengerti, Naswa? Tidak, Bu. Ya, baiklah. Apakah sudah selesai diskusinya Ananda semua? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita akan membahas hasil diskusinya. Jadi ada satu kelompok yang maju ke depan. Nah, apakah ada Ananda yang mau berpartisipasi maju ke depan? Oke, kepada kelompok 2, Naswa. Kepada Naswa, boleh silakan bacakan. Ya, baik, saya perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Nah, untuk permasalahannya, seorang anak memiliki banyak mainan yang berukuran kecil berbentuk kubus dengan ukuran yang sama. Ia ingin menyusun mainan tersebut ke dalam 2 kotak besar. Kotak A berbentuk kubus dan kotak B berbentuk balok yang mengisi kedua kotak tersebut hingga penuh. Namun ia tidak ingin menghitung satu persatu kotak kecil tersebut. Nah, bagaimana cara mengetahui banyaknya kotak kecil yang dapat dimasukkan ke dalam masing-masing kotak tanpa menghitung satu persatu? Nah, untuk bagian pertama itu, berapa jumlah kubus pada gambar A jika hanya terisi 1 lapis? Setelah kami hitung, itu jumlah kubusnya itu 25 kubus satuan. Nah, untuk yang B-nya, berapa jumlah kubus pada gambar B jika terisi penuh? Jumlahnya itu 125 kubus satuan. Oke, untuk jawaban A dan B, kelompok 1 dan 3, apakah jawabannya berbeda atau sama? Sama. Oke, jadi dapat 25 kubus dan 125 kubus ya. Ya, Bu. Oke, lanjutkan. Istilah tabel di bawah ini, dengan petunjuknya kubus kecil itu berukuran 1 cm. Dan untuk gambar yang pertama itu jumlah kubus satuan pelapisnya 1. Atau sama dengan 1 dikali 1, sehingga banyak lapisan kubus satuannya 1 dengan totalnya 1. Yang kedua itu jumlah kubus satuan pelapisannya 4, itu sama dengan 2 dikali 2. Banyak lapisan kubus satuannya 2 dengan totalnya 4. Selanjutnya yang ketiga itu jumlah kubus satuan pelapisannya itu 9, sama dengan 3 dikali 3. Dan banyak lapisan satuan kubusnya itu adalah 3, dan totalnya 27. Dan selanjutnya untuk yang keempat itu jumlah kubus satuan pelapisannya 16, yaitu sama dengan 4 dikali 4. Banyak lapisan kubus satuannya 4, sehingga totalnya itu 64. Dan yang terakhir itu jumlah kubus satuan pelapisannya 1 sama dengan 10 kali 10, dengan banyak lapisan kubus satuannya itu 10 lapisan, sehingga totalnya itu adalah 1000. Ya. Pada kegiatan yang ini apakah ada kelompok 1 dan 3 mempunyai jawaban yang berbeda? Tidak, Bu. Oke, semua menghitung dan jumlahnya sama ya? Sama, Bu. Oke, kita lanjutkan. Sehingga jika gambar kubusnya itu panjang rusuknya itu R, sehingga jumlah kubus satuan pelapisannya itu R sama dengan R dikali R, dan banyak lapisan satuan kubusnya itu R, sehingga totalnya itu sama dengan R dipangkatkan dengan 3. Oke, selanjutnya itu setelah dengan perhatikan data kubus yang telah diisi tadi, banyak kubus satuan dalam satu lapisan itu adalah R dikali R sama dengan R kuadrat, dan jumlah lapisannya itu adalah R, sehingga didapatkan total kubus satuannya itu R dikali R sama dengan R pangkat 3. Oke, lanjutkan. Selanjutnya itu ada balok, dan dengan perhatikan data yang telah diisi tadi, banyak kubus satuan dalam satu lapis itu adalah P dikali L sama dengan PL,
Lalu jumlah lapisannya itu T, sehingga didapatkan total kubus satuannya itu P dikali T sama dengan PLT. Kita ketahui bahwa panjang dikali lebar itu sama dengan luas alas. Nah, jadi rumus volume itu luas alas dikali dengan tinggi. Oke. Lanjutkan Naswa. Selanjutnya, gunakan cara yang telah ditemukan tadi untuk menentukan yang pertama itu volume kubus dengan panjang sisi 5 satuan. Nah, untuk rumus volume kubus itu adalah R pangkat 3 dengan R itu 5, sehingga didapatkan 5 pangkat 3 itu adalah 125 satuan. Selanjutnya, volume balok dengan ukuran panjang 96, lebarnya 3 dan tinggi 2. Rumus volume balok itu panjang dikali lebar kali tinggi dan disubstitusikan didapatkan hasil volume balok itu 36 satuan. Oke. Jadi kesimpulannya apa Naswa? Volume itu adalah besarnya ruang yang ditempati oleh suatu bangun ruang. Dengan rumus volume kubus itu adalah R dikali R atau R pangkat 3, dan rumus volume balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Oke, sampai di sini apakah semuanya menemukan rumus volume kubus dan balok yang sama atau didapatkan rumus yang berbeda? Sama Bu. Sama ya. Oke, terima kasih kepada Naswa. Kita beri aplaus dulu untuk Naswa. Silakan Naswa boleh duduk ya. Baiklah, karena kita sudah mendiskusikan hasil LKPD-nya, sekarang Ibu minta Ananda untuk mengumpulkan LKPD-nya ke depan. Perwakilan kelompoknya mengumpulkan LKPD-nya ke depan ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, semuanya sudah mengumpulkan LKPD-nya. Oke, tadi kita sudah menyelesaikan LKPD-nya secara berkelompok. Kemudian kita juga sudah mendiskusikan hasil pengerjaan LKPD-nya. Nah, sekarang Ibu mau meminta Ananda untuk menyimpulkan apa yang sudah kita pelajari tadi pada diskusi kelompoknya. Apakah ada yang mau mengangkat tangan? Oke, kepada Naswa. Setelah mengerjakan LKPD tadi, kita tahu bahwa rumus dari volume kubus itu adalah R pangkat 3 dan rumus volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Oke, benar ya. Kita tadi sudah berdiskusi untuk menemukan rumus volume balok dan volume kubus. Oke, karena kita sudah selesai menyimpulkan, Ibu mau bertanya apakah ada Ananda yang masih belum mengerti tentang bagaimana cara menemukan volume kubus dan balok tadi? Sudah paham ya? Oke. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan 2 buah soal sebelum kita menyelesaikan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, nantinya Ibu akan memberikan nilai tambahan bagi siswa yang bisa menjawab soalnya. Soalnya akan Ibu bacakan saja. Ananda bisa mengerjakannya di satu kertas. Nah, setelah selesai boleh menunjuk tangan untuk menjawabnya ya. Oke, Baik, Bu. Oke, soal yang pertama, jika sebuah kotak kado berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 6 cm, nah berapakah volume dari kotak kado tersebut? Jika ada yang bisa menjawab langsung tunjuk tangannya ya. Oke, kepada Naswa, berapa volume kotak kadonya Naswa? 216. 216 itu dari mana didapatkan? Dari rumus volume kubusnya Bu. Terus pangkat 3. Terus panjangnya Maksudnya berapa? 6. Ya. Jadi 6 pangkat 3 sama 216. Oke, benar ya Naswa. Naswa, Ibu beri poin tambahan ya. Oke, untuk soal kedua, sebuah kotak permainan memiliki panjang 10 cm, lebarnya itu 3 cm. Nah, diketahui volumenya itu 150 cm pangkat 3. Berapa tinggi dari kotak permainan tersebut? Ada yang bisa? Nahwa? Ya, Nahwa berapa? 5 cm. 5 cm ya. Oke. Oke, Ibu berikan nilai tambahan juga untuk Nahwa ya.
Oke, Ibu, dari pengerjaan kuis singkat tadi, Ibu lihat Ananda sudah mulai memahami rumus volume kubus dan balok. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari rumus volume 5. Ibu harapkan Ananda untuk membaca materinya terlebih dahulu, dan Ibu juga akan memberikan tugas pada buku cetaknya halaman 120 nomor 1 sampai 5. Nanti kita akan mengumpulkan dan membahasnya pada pertemuan selanjutnya. Kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua